Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita ucapkan, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmatnya, atas semua nikmat yang diberikan kepada kita semua, terutama nikmat sehat, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa belajar bersama lagi. Kemudian salawat serta salam selalu kita curahkan kepada suri tauladan kita, idola kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta para keluarga, sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berada di jalannya. Nah, teman-teman, hari ini kita akan belajar tema 4, subtema 3, pekerjaan orang tuaku ya. Pembelajaran 3 dan 4. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 172 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar hanya kepadanya kamu menyembah. Nah, dari ayat ini kita disuruh untuk mencari rezeki dengan cara yang baik, kemudian bersyukur atas semua rezeki yang Allah berikan kepada kita. Ya, di sini ini nanti tentang, kita kan belajar tentang pekerjaan orang tua. Jadi, apapun profesi atau pekerjaan orang tua kita, ketika itu halal, maka kita tugasnya adalah bersyukur. Nah, seperti itu ya. Baik, sekarang kita awali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran hari ini lancar dan membawa berkah untuk kita semua. Teman-teman, tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, nanti kalian akan mengetahui pekerjaan yang terkait dengan sumber daya alam. Kemudian yang kedua, nanti kalian akan mengetahui jenis-jenis kegiatan ekonomi. Yang ketiga, nanti kalian akan mengetahui berbagai pekerjaan. Jenis pekerjaan yang memanfaatkan sumber daya alam, misalnya nelayan. Nelayan itu memanfaatkan laut ya, nelayan mencari ikan di laut. Nelayan itu memanfaatkan laut untuk mencari ikan, untuk mendapatkan penghasilan. Kemudian petani memanfaatkan sumber daya alam berupa apa? Ya, sawah, betul, berupa sawah. Jadi petani memanfaatkan sawah yang nantinya akan menghasilkan padi, kemudian diolah menjadi beras, dan selanjutnya bisa kita konsumsi. Kemudian bisa ada juga pengusaha kayu nih. Nah, ini memanfaatkan sumber daya alam berupa kayu atau hutan ya, hutan kayu yang nanti bisa diolah menjadi berbagai macam barang-barang sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, kemudian selanjutnya teman-teman tahu nggak bagaimana sih ikan hasil tangkapan nelayan bisa kita makan? Nah, sekarang silahkan dilihat di layar HP atau laptop kalian. Di situ ada rangkaian ya, ada alur dari mulai nelayan menangkap ikan. Kalau di layar itu yang boleh dicantumkan itu nelayan tradisional menangkap ikan, kemudian sampailah dibawa ke daratan, ke tempat pelelangan ikan, kemudian nanti akan didistribusikan atau disalurkan kepada para penjual. Kemudian penjual akan menjual ikannya, dan kita atau orang tua kita akan membeli ikan dari penjual, kemudian diolah atau dimasak, dan selanjutnya bisa kita makan, bisa kita konsumsi. Itu ya. Nah, itu berkaitan dengan kegiatan ekonomi. Nah, apa sih kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan manusia untuk menghasilkan, menyalurkan, dan menggunakan suatu barang atau jasa. Kemudian kegiatan ekonomi dibagi menjadi 3, yaitu produksi, konsumsi, dan distribusi.
Yang pertama produksi. Produksi adalah kegiatan yang menghasilkan barang atau jasa. Pelaku kegiatannya atau orang yang melakukan produksi namanya produsen. Nah, contoh kegiatan produksi itu seperti menanam padi, menjahit baju, mengolah makanan, dan masih banyak yang lain. Kemudian yang kedua ada distribusi. Distribusi itu adalah kegiatan menyalurkan barang produksi kepada konsumen. Jadi, menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen. Nah, orang yang melakukan kegiatan distribusi disebut sebagai distributor. Nah, contoh kegiatan ini seperti mengantar barang ya, mengantar bahan pangan, kemudian mengantar barang pangan untuk dijual kepada penjual, seperti itu. Kemudian juga bisa intinya yang berkaitan dengan pengantaran barang ya. Seperti tadi waktu di tempat pelelangan ikan itu ada distributor yang menyalurkan barang atau mengantarkan barang dari para nelayan kemudian kepada pembeli. Nah, itu ya. Kemudian yang ketiga ada konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan menggunakan barang atau jasa. Nah, pelaku kegiatannya, orang yang melakukan konsumsi itu namanya konsumen. Nah, contoh kegiatan ini seperti kalian makan dan minum. Nah, itu kalian sama aja sedang melakukan kegiatan ekonomi berupa konsumsi. Kemudian juga bisa menggunakan pakaian ya, membaca buku dan masih banyak yang lain. Terus selanjutnya jenis pekerjaan berdasarkan produk yang dihasilkan ada dua, yaitu yang pertama pekerjaan yang menghasilkan barang. Ini seperti petani. Petani itu ketika menanam di sawah, nah dia akan menghasilkan barang berupa gabah ya, kemudian jadi beras, padi, beras. Kemudian ada peternak. Peternak akan menghasilkan hewan ternak. Dari hewan ternak itu akan dihasilkan seperti dagingnya, diambil dagingnya atau diambil susunya atau diambil telurnya ya. Nelayan juga sama, dia akan menghasilkan barang berupa ikan. Nah, itu. Kemudian pekerjaan yang menghasilkan jasa contohnya ada guru. Jadi guru itu tidak menghasilkan barang, tapi yang dihasilkan adalah jasanya. Jasa guru mengajar. Kemudian ada dokter ya. Kemudian sopir juga di sini, polisi bisa juga. Kemudian ada tukang cukur dan masih banyak yang lain. Nah, itu teman-teman belajar kita hari ini. Sekarang mari kita simpulkan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, pekerjaan yang memanfaatkan sumber daya alam antara lain ada nelayan, petani, dan pengrajin kayu. Kemudian kegiatan ekonomi ada 3, yaitu produksi, konsumsi, dan distribusi. Kemudian yang ketiga, pekerjaan berdasarkan produk yang dihasilkan dibedakan menjadi 2, yaitu pekerjaan yang menghasilkan barang dan pekerjaan yang menghasilkan jasa. Oke, sekarang tugasnya adalah di sini ada bermacam-macam ya, ada beberapa contoh kegiatan-kegiatan, beberapa kegiatan ekonomi ini di tabel yang atas. Ada melukis, memakai seragam, menjual makanan, minum obat, mengantar surat, dan sebagainya. Ini nanti dikelompokkan, dimasukkan ke dalam tabel yang di bawah ini, kolom yang di bawah. Kamu masukkan nih, contohnya melukis itu termasuk kegiatan apa? Masuk ke produksi, distribusi, atau konsumsi, gitu ya. Nanti dimasukkan ke kolom ini. Kemudian nanti jawabannya silahkan difoto dan dikirimkan ke Bu Lilis. Oke? Baik, terima kasih untuk hari ini. Jika ada yang ditanyakan, boleh komentar di kolom komen ya, di kolom komentar. Boleh komen di situ. Kemudian jika dirasa materi ini bermanfaat, teman-teman ingin berbagi dengan teman-teman yang lain, boleh silahkan di-share di manapun, di media manapun, kepada siapapun boleh. Kemudian jangan lupa juga like dan subscribe-nya bagi yang belum. Oke, sampai di sini kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf jika ada salahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di lain kesempatan. Dadah.